Jayanagara, lahir 1294, wafat 1328. Adalah raja kedua kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1328, dengan bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Pemerintahan Jayanagara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal kerajaan Majapahit. Ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh tabib istananya. Asal-usul menurut para raton, nama asli Jayanagara adalah Kalagemet Putra Wijaya Dendara Petak. Ibunya ini berasal dari kerajaan Darnasraya di Pulau Sumatera. Ia dibawa ke Boanabrang ke tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit. Wijaya yang sebelumnya telah memiliki 2 orang istri putri Kertanagara, kemudian menjadikan Dara Petak sebagai istri Sinuhengpura, atau istri yang dituakan di istana. Menurut para raton, pengusiran pasukan Mongol dan berdirinya kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1294. Sedangkan menurut kronik Cina dari dinasti Yuan, pasukan yang dipimpin oleh Ike Mese itu meninggalkan Jawa tanggal 24 April 1293. Naskah Nagara Kertagama juga menyebut angka tahun 1293. Sehingga, jika berita-berita di atas dipadukan, maka kedatangan ke Boanabrang dan Dara Petak dapat diperkirakan terjadi pada tanggal 4 Mei 1293, dan kelahiran Jayanagara terjadi dalam tahun 1294. Nama Dara Petak tidak dijumpai dalam Nagara Kertagama dan prasasti-prasasti peninggalan Majapahit. Menurut Nagara Kertagama, Wijaya bukan hanya menikahi 2, tetapi 4 orang putri Kertanagara, yaitu Tribhuwaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Sedangkan Jayanagara dilahirkan dari istri yang bernama Indreswari. Hal ini menimbulkan dugaan kalau Indreswari adalah nama lain Dara Petak. Naik takhta Nagara Kertagama menyebutkan Jayanagara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha pada tahun 1295. Nama Jayanagara juga muncul dalam prasasti Penanggungan tahun 1296 sebagai putra mahkota. Mengingat Raden Wijaya menikahi Dara Petak pada tahun 1293, maka Jayanagara dapat dipastikan masih sangat kecil ketika diangkat sebagai Raja Muda. Tentu saja pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora yang disebutkan dalam prasasti Pananggungan menjabat sebagai Patih Daha. Dari prasasti tersebut dapat diketahui pula bahwa Jayanagara adalah nama asli sejak kecil atau Garbhopati, bukan nama gelar atau abhiseka. Sementara nama Kalagemet yang diperkenalkan para raton jelas bernada ejekan, karena nama tersebut bermakna jahat dan lemah. Hal itu dikarenakan kepribadian Jayanagara yang dipenuhi perilaku amoral namun lemah sebagai penguasa sehingga banyak pemberontakan yang timbul dalam masa pemerintahannya. Jayanagara naik takhta menjadi Raja Majapahit menggantikan ayahnya yang menurut Nagara Kertagama meninggal dunia tahun 1309. Dari Piagam Siddhataka yang bertarikh 1323, Jayanagara menetapkan susunan Mahamantri Katrini dalam membantu pemerintahannya, yaitu sebagai berikut: Rakrian Mahamantri Hino, Diah Sri Rangganata Rakrian Mahamantri Sirikan, Diah Kameswara Rakrian Mahamantri Halu, Diah Wiswanata. Pemberontakan yang terjadi menurut para raton, pemerintahan Jayanagara diwarnai banyak pemberontakan oleh para pengikut ayahnya. Hal ini disebabkan karena Jayanagara adalah raja berdarah campuran Jawa Melayu, bukan keturunan Kertanagara murni. Pemberontakan pertama terjadi ketika Jayanagara naik takhta, yaitu dilakukan oleh Ranggalawe pada tahun 1295 dan kemudian Lembu Sora pada tahun 1300. Dalam hal ini pengarang para raton kurang teliti karena Jayanagara baru menjadi raja pada tahun 1309. Mungkin yang benar ialah, pemberontakan Ranggalawe terjadi ketika Jayanagara diangkat sebagai Raja Muda atau Putra Mahkota.
Para raton juga memberitakan pemberontakan Juru Demung tahun 1313, Gajah Biru tahun 1314, Mandana dan Pawagal tahun 1316, serta Rasemi tahun 1318. Akan tetapi, menurut Kidung Sorandaka, Juru Demung dan Gajah Biru mati bersama Lembu Sora tahun 1300, sedangkan Mandana, Pawagal, dan Rasemi mati bersama Nambi tahun 1316. Berita pemberontakan Nambi tahun 1316 dalam para raton juga disebutkan dalam Nagara Kertagama, dan dia huraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Menurut Nagara Kertagama, pemberontakan Nambi tersebut dipadamkan langsung oleh Jayanagara sendiri. Di antara pemberontakan-pemberontakan yang diberitakan para raton, yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti tahun 1319. Ibu kota Majapahit bahkan berhasil direbut kaum pemberontak, sedangkan Jayanagara sekeluarga terpaksa mengungsi ke desa Badaner dikawal para prajurit Bayangkari. Pemimpin prajurit Bayangkari yang bernama Gajah Mada kembali ke ibu kota menyusun kekuatan. Berkat kerjasama antara para pejabat dan rakyat ibu kota, kelompok Rakuti dapat dihancurkan. Sewaktu menjadi raja, Jayanagara masih berusia muda sehingga dimanfaatkan orang-orang yang merasa tidak puas untuk memberontak. Mereka merasa tidak puas terhadap kebijakan raja terdahulu, yaitu Raden Wijaya, yang menurut ukuran mereka tidak memberikan kedudukan yang mereka inginkan, dianggap tidak sepadan dengan jasanya sewaktu berjuang bersama Raden Wijaya. Maka, timbullah beberapa pemberontakan pada masa Raja Jayanagara, di antaranya adalah pemberontakan Ranggalawe, 1309. Ranggalawe sangat kecewa karena tidak diberi kedudukan patih di Istana Majapahit, dia hanya diberikan kedudukan yang lebih rendah sebagai penguasa wilayah. Pemberontakannya dapat segera dihancurkan. Pemberontakan Lembu Sora, 1311. Lembu Sora memberontak karena mendapat hasutan dari seorang pejabat Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati sebenarnya juga musuh dalam selimut bagi Raja Jayanagara, yang selalu membuat intrik dan konspirasi dalam istana. Pemberontakan Lembu Sora dapat digagalkan pihak istana. Pemberontakan Nambi, 1316. Nambi memberontak karena ambisi ayahnya Aryawira Raja agar Nambi menjadi raja. Sehingga meskipun Nambi sudah diberi kedudukan yang tinggi sebagai patih istana, tetap saja ia memberontak. Dia bersama ayahnya sempat membuat pertahanan di Pajarakan, tetapi akhirnya dapat dihancurkan juga. Pemberontakan Kuti, 1319, Kuti dapat menduduki istana kerajaan sehingga Raja Jayanagara terpaksa meninggalkan istana. Oleh para Bayangkari kerajaan di bawah pimpinan Gajah Mada, raja disembunyikan di tempat yang sangat dirahasiakan yaitu di desa Badaner. Atas inisiatif dan usaha dari Gajah Mada maka akhirnya pihak kerajaan dapat menyusun kekuatan dan merebut kembali istana. Akhirnya Raja Jayanagara dapat kembali lagi ke istana. Hubungan dengan Tiongkok. Daratan Tiongkok saat itu dikuasai oleh dinasti Yuan atau bangsa Mongol. Pada tahun 1321 seorang pengembara misionaris bernama Odori Chodapordenonem mengunjungi Pulau Jawa dan sempat menyaksikan pemerintahan Jayanagara. Ia mencatat pasukan Mongol kembali datang untuk menjajah Jawa, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pihak Majapahit. Hal ini mengulangi kegagalan mereka pada tahun 1293. Namun hubungan antara Majapahit dengan Mongol kemudian membaik. Catatan dinasti Yuan menyebutkan pada tahun 1325 pihak Jawa mengirim duta besar bernama Sengkia Liulan untuk misi diplomatik. Tokoh ini diterjemahkan sebagai Aditya Warman Putra Dara Jingga, atau sepupu Jayanagara sendiri. Meninggalnya Jayanagara pada tahun 1328, 9 tahun setelah pemberontakan Kuti, Jayanagara mati di tangan Tamca, seorang Dharma Putra. Cerita pembunuhan itu bermula pada 1328,
Saat Tanca yang juga seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang diderita Jayanagara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu Tanca menikam Jayanagara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang menunggu di samping raja segera bangkit menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Namun peristiwa pembunuhan itu masih simpang siur. Ada beberapa versi sejarah tentang siapa Seng pembunuh dan apa motifnya. Satu. Versi pertama dari Slamet Mujana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama, menyebutkan bahwa Jayanagara dilanda rasa takut kehilangan tahtanya sehingga ia pun melarang kedua adiknya, yaitu Dyah Gitarja, Tribawana Tunggadewi, dan Dyah Wiyat, Raja Dewi Maharajasa, menikah karena khawatir iparnya bisa menjadi saingan. Bahkan muncul desas-desus kalau kedua putri yang lahir dari Gayatri itu hendak dinikahi oleh Jayanagara sendiri. Desas-desus itu disampaikan Ratanca kepada Gajah Mada yang saat itu sudah menjadi abdi kesayangan Jayanagara. Ratanca juga menceritakan tentang istrinya yang diganggu oleh Jayanagara. Namun Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan tersebut dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Tanca pun menunggu kesempatan yang baik. Kebetulan Raja Jayanagara yang menderita sakit menghendaki pengobatan kepadanya. Momen mengobati Seng Raja pun digunakan Tanca sebagai jalan untuk membunuhnya di tempat tidur. 2. Versi kedua lain menurut arkeolog Belanda N.J. Krom dalam Hindu Javaan Scegesciadenis, sebagaimana dikutip Parakit Trite Simbolon dalam Menjadi Indonesia, istri Tanca menyebarkan berita bahwa dirinya dicabuli Jayanagara. Mendengar hal itu Gajah Mada malah balik menuduh dan mengadukan Tanca menebarkan fitnah. 3. Versi terakhir diutarakan oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, menyebut bahwa Tanca terus-menerus merasa tak senang pada raja atas kejadian yang menimpa Kuti, kawan Tanca sesama Dharma Putra. Dia menulis bahwa awal sengketa berasal dari mulut seorang perempuan, yaitu istri Dharma Putra Ratanca. Istri ini mengeluarkan perkataan bahwa dia mendapat gangguan dari Seng Prabu. Kabar angin menimbulkan kegemparan dalam keraton dan di pusat pemerintahan. Gajah Mada kemudian memeriksa Tanca. Namun, waktu pemeriksaan berjalan, Jayanagara sakit dan meminta Tanca membeda bisulnya. Kesempatan itu digunakan Tanca untuk melepaskan dendamnya membunuh raja. Yamin, pengagum dan penemu wajah Gajah Mada, membela Gajah Mada menulis, di belakang lakon yang menyedihkan hati ini, terbayang pula suatu tuduhan kepada Gajah Mada bahwa dialah yang mendorong Ratanca berlaku demikian, karena kabarnya Seng Prabu salah lihat dan salah raba kepada istri Gajah Mada yang teguh setia itu. Namun, tuduhan ini tak beralasan dan berlawanan dengan kesetiaan hatinya kepada Seri Mahkota. Menurut para raton, Jayanagara didarmakan dalam Candi Serenggapura di Kapopongan dengan arca di Antawulan, Gapura Paduraksa Bajang Ratu. Kemungkinan besar adalah Gapura yang tersisa dari kompleks Serenggapura. Sedangkan menurut Nagara Kertagama ia dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnu Parama. Jayanagara juga dicandikan di Silapetak dan Bubat sebagai Wisnu serta di Sukalila sebagai Buddha jelmaan Amok Hasidi. Jayanagara meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Oleh karena itu, tahta Majapahit diteruskan oleh Ibu Suri Gayatri sampai tahun 1331. Pasca wafatnya Gayatri, kekuasaan Majapahit jatuh pada adik tirinya, yaitu Dyah Gitarja yang bergelar Tribawana Wijaya Tunggadewi Rahayu.